Berjumpa kembali dengan Rasik Review Film. Saya Himawan Sutanto kali ini akan mereview film Vina Sebelum 7 Hari. Sebuah film dari kisah nyata kejadian yang sangat mengerikan pada 27 Agustus 2016 silam di kota Cirebon yang terungkap dari kisah supranatural. Mari kita langsung mereview film ini. Kisah dimulai dari Vina ke salon Tante Esti memasang hair extension atau rambut sambungan, diantarkan oleh Linda, dan Tante Esti adalah budenya Linda. Dilihat dari penampilannya, Tante Esti memang suka hal-hal mistis dan berbau klenik. Mereka asik ngobrol kesana kemari sampai ngomong soal Vina yang suka banget mengunyah es batu mentah-mentah. Oke, ketika sudah selesai dari salon Bude Esti, mereka turun lewat eskalator dan Vina memberikan kertas yang dilipat kepada Linda dan baru boleh dibuka dan dibaca ketika Linda kangen sama Vina. Loh, kok terasa aneh ya? Oke, lanjut. Kemudian mereka bermaksud menonton pertunjukan seni tradisional di daerah itu. Vina ditelepon sama neneknya bahwa kakaknya Vina ban motornya bocor dan tidak bisa jemput Vina, sehingga Vina memilih naik ojek saja. Tapi secara kebetulan tetangganya Linda malah memarkirkan motor mereka di lokasi pertunjukan di desa itu. Akhirnya Linda punya ide untuk membonceng tetangganya itu dan mengantarkan mereka berdua untuk pulang. Namanya Deden dan Yaki. Namun sebelum mereka bonceng tetangganya Linda itu, tiba-tiba Linda mempunyai firasat buruk dan memilih untuk naik ojek. Tetapi tetangganya bilang, mendingan bonceng kita aja. Dan akhirnya Vina diboncengin Yaki dan Linda sama Deden. Namun ternyata seseorang telah mengawasi Vina dan Linda dari tadi. Kemudian dia mengejarnya. Vina dan Linda pulang terpisah. Zaki mau ke Taman Sumber dahulu untuk antar barang temannya sebelum antar Vina pulang. Setelah sampai di Taman Sumber dan Zaki telah memberikan barang kepada temannya, maka di situ ada segerombolan geng motor. Ada Egi juga di sana, yaitu cowok yang suka sama Vina, menatap dengan tajam. Kemudian gerombolan geng itu mengejar Vina dan Yaki. Setelah sampai di sebuah jembatan, para geng motor yang membawa kayu dan bambu itu terus mengejar Yaki dan Vina. Kemudian salah satu dari mereka memukulkan kayu ke kepala Yaki, sehingga Vina dan Yaki terjatuh. Kemudian turunlah Egi dengan mata penuh dendam. Dia langsung memukul kepala Vina dengan kayu besar, dan teman-teman geng motornya langsung mengajar Yaki tanpa ampun, sehingga Yaki tak berdaya saat itu. Polisi melakukan olah kejadian perkara di jembatan, namun polisi menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan tunggal. Kakek dan bapak Vina datang ke TKP. Vina masih hidup meskipun dalam keadaan kritis di rumah sakit, dan akhirnya Vina meninggal dunia. Kemudian kepala polisi menerangkan hasil
olah TKP dan di sana ada seorang wartawan yang meliput kejadian itu dan dia tidak percaya kalau kejadian itu adalah kecelakaan tunggal. Nenek Vina merasa sangat terpukul dan bersedih melihat baju-baju Vina dan barang-barang milik Vina di lemari. Ketika pemandian jenazah Vina, neneknya tidak tahan melihat kondisi luka di wajah dan sekujur tubuhnya. Bahkan sang nenek hampir pingsan. Ketika sang nenek sedang memandikan jasadnya, dia mendengar suara dari mulut mayat Vina. Suara itu memanggil neneknya dan mengatakan bahwa Vina kesakitan. Juga terlihat tangan serta kaki Vina telah patah, remuk. Kondisi itu membuat nenek semakin sakit hati dan sangat bersedih. Dan kabar buruknya lagi adalah ibunya Vina ternyata bisa pulang ke Indonesia bulan depan karena terhambat oleh kontrak kantor dan urusan keimigrasian di Malaysia. Di rumah sang wartawan, dia tetap penasaran terhadap kematian Vina dan melihat sosial media milik Vina. Saat pemakaman Vina, ternyata Linda, teman dekat Vina, tidak menghadiri pemakamannya, padahal dengan keluarga Vina juga dekat. Linda tidak datang ke pemakaman Vina karena merasa bersalah telah menyuruh Yaki tetangganya itu untuk mengantar Vina pulang di malam itu, dan Linda merasa aneh dengan kejadian yang menimpa Vina. Sementara itu di salon Esti milik budenya Linda, yang mana Bude Esti adalah orang yang suka ramalan dan klinik. Di saat itu juga wartawan itu menemui Bude Esti dan budenya Linda berkata bahwa roh yang baru saja meninggal akan masih tinggal di dunia selama 7 hari belum selesai. Sang kakek sedang menikmati minuman hangatnya di ruang makan. Kemudian sang nenek menceritakan sesuatu yang belum diceritakan kepada suaminya itu, bahwa ketika dia memandikan jenazah Vina, dia melihat luka di wajah dan sekujur tubuhnya, tangan dan kakinya patah. Itu membuat sang nenek tidak bisa melupakan apa yang pernah dilihatnya. Sang kakek bilang bahwa jangan membicarakan orang yang sudah meninggal, apalagi dia adalah cucu kita sendiri. Ketika sang nenek akan memasuki kamar Vina, dia seperti mendengar suara perempuan yang sedang menangis, dan nenek melihat barang-barang Vina yang tadinya disimpan dalam wadah dan ada di lemari, tiba-tiba sudah berada di atas tempat tidur dalam keadaan terbuka dan barang-barangnya berada di luar wadah itu. Ketika nenek ingin mengembalikan barang-barang Vina ke lemari, dia kembali mendengar suara perempuan yang sedang menangis, dan ketika dibuka, ternyata hantu Vina sedang duduk di dalam lemari itu sambil memanggil sang nenek. Nenek dan kakaknya Vina yang bernama Marliana ke kantor polisi untuk dikonfirmasi tentang barang-barang Vina yang ditemukan polisi. Salah satu barang Vina yaitu hair extension atau rambut sambungan yang dipasang di salon Bude Esti ternyata masih dibawa polisi.
Padahal nenek menemukan rambut sambungan Vina itu sudah berada di wadah yang berbentuk cinta, dan itu terasa aneh bagi nenek. Tiba-tiba sang wartawan muncul di ruangan itu dan memperkenalkan diri kepada nenek dan kakak Vina, juga memberikan kartu namanya. Wartawan itu bernama Dani. Sang nenek marah kepada Dani karena menganggap wartawan itu hanya mencari info untuk channel videonya, dan channel videonya itu tentang dunia gaib, sehingga sang nenek tersinggung dan mengatakan bahwa cucunya Vina itu bukan hantu. Linda terus larut dalam kesedihannya, sehingga dalam tidurnya dia bermimpi dia terikat tangan dan kakinya. Kemudian dia meminta tolong, lalu keluarlah hantu Vina dari balik ilalang. Dalam mimpinya, Vina seperti dalam amarah yang besar, dan Vina membuka mulut dan mematahkan rahang Linda. Tiba-tiba Linda terbangun dari mimpinya. Akhirnya Dani sang wartawan itu menemui Linda untuk menanyakan orang-orang yang dekat dengan almarhumah Vina. Linda menceritakan bahwa ada cowok yang bernama Egi menjemput pacarnya bernama Tika yang satu sekolah dengan Vina, dan Egi selalu menggoda Vina. Bahkan Egi pernah membelikan es krim untuk Vina. Pada saat yang sama, pacar Egi yaitu Tika melihat pacarnya memberikan es krim kepada Vina. Di lain hari, di sekolahnya, Vina dibully oleh Tika dan gengnya. Rambut Vina dikasih permen karet sampai lengket, nyangkut dan kusut. Vina tidak tinggal diam. Dia membalas Tika dengan menyiramkan air di kepalanya Tika. Wartawan itu kemudian mendapatkan bahan yang sangat berharga tentang kecurigaannya terhadap kematian Vina. Dia mulai menulis dan menyelidiki tentang penyebab kematian Vina dari keterangan Linda yang dia rekam. Dalam flashbacknya, Vina bercerita kepada Linda kalau dia nggak takut sama Egi. Buktinya, minggu lalu nggak sengaja dia ketemu Egi, karena tanpa sepengetahuan Vina, ternyata Egi juga berada di mall itu. Ketika Vina pergi ke toilet, tiba-tiba Egi sudah berada di belakangnya. Dengan kurang ajarnya, Egi pengen adu jigong dengan Vina. Namun Vina memberontak, dan akhirnya Vina meludahi wajah Egi di depan teman-temannya. Dari situlah Egi malu dan dendam terhadap Vina. Sesampainya di rumah, Egi dimarahi oleh ayahnya karena dia selalu pergi ngeluyur pada malam hari. Kemudian Egi langsung menuju ke kamar tidurnya. Di sana dia mendengar suara-suara aneh. Ketika melangkah keluar dari tempat tidur, kakinya merasakan lantainya basah. Ternyata sumbernya adalah sepotong es batu. Kemudian dia melangkah ke bathtub atau bak mandi. Ternyata di sana ditemukan sangat banyak potongan es batu memenuhi bathtubnya. Ini pasti ulah Vina, karena dia suka mengunyah potongan es batu mentah-mentah. Tiba-tiba hantu Vina muncul dari sana dan menghampiri Egi yang kaget melihatnya. Kemudian Egi berusaha lari, tetapi hantu Vina berhasil meraihnya. Kemudian hantu Vina menampar Egi dan memuntahkan gumpalan darah di mukanya. Tiba-tiba Egi terbangun dan ternyata itu hanya mimpi. Kemudian Egi berlari keluar kamar dan berusaha melompat dari lantai atas. Dengan sigap, ayahnya langsung meraih tubuh Egi yang ingin melompat.
Ayahnya bertanya, ada apa Egi? Dan Egi hanya bilang, dia di sini, dia di sini. Ayah dan ibunya bingung, namun kedua orang tuanya itu terus menenangkannya. Sang wartawan itu semakin semangat mencari info tentang geng motor dan akhirnya dia menemukan markas dan tongkrongan geng motor itu. Linda membuka lembaran kertas yang pernah diberikan oleh Vina. Isinya bahwa Vina takut kalau dia kalah sama bully. Kalau Vina dibully, nanti dia bisa menjadi pasrah dan menyerah. Makanya Vina memutuskan untuk melawan bully. Ibu dan budenya Linda mengkhawatirkan keadaan anak dan keponakannya itu. Ternyata Linda mulai kerasukan. Dia berteriak-teriak, matanya menjadi putih dan dia meronta-ronta. Sementara itu, nenek Vina mencari potongan rambut milik Vina yang ada dalam plastik di wadah itu. Tetapi dia tidak menemukannya. Kemudian kakak Vina muncul dan menanyakan nenek sedang mencari apa. Kemudian sang nenek berkata, "Setauku Vina hanya punya satu rambut dalam plastik. Di kantor polisi kemarin ada. Di sini tadinya ada, sekarang nggak ada. Seperti berpindah ya rambutnya dari sini ke kantor polisi. Ini kan aneh." Dan hal ini sangat membuat nenek merasa bahwa Vina akan memberi petunjuk. Dan benar saja, si Deden, tetangganya Linda yang waktu itu mengantar si Linda pulang, mengadu kepada keluarganya Vina bahwa Linda saat ini kerasukan arwah Vina. Dan kata budenya, Vina tidak akan keluar dari tubuh Linda sebelum keluarganya Vina datang ke rumahnya. Oleh karena itu, keluarganya Vina segera bergegas menuju ke rumah Linda. Sesampainya di sana, Linda dalam keadaan kerasukan arwah Vina dan bapaknya Vina mulai meminta Vina menceritakan kejadiannya. Namun, Vina memilih neneknya untuk diajak cerita. Vina bilang kepada keluarganya bahwa dia dibunuh, bukan kecelakaan tunggal. Kepalanya dipukul pakai balok besar. Kemudian kepalanya dibenturkan ke motor. Lalu dia pingsan. Kemudian dibawa geng motor ke suatu tempat. Lalu diperkaos pertama oleh Egi, yang setelah itu meludahi wajah Vina. Kemudian anggota geng motor lainnya bergiliran menggabrutnya. Sementara itu Zaki disuruh melihat Vina diperkaos. Setelah mereka melampiaskan aksi bejatnya, maka Zaki dibunuh. Kaki Vina dilindas motor 2 kali. Kemudian keduanya dikembalikan ke jembatan, seolah-olah kejadian itu adalah kecelakaan tunggal. Akhirnya budenya Linda bilang bahwa itu adalah kemauan Vina yang harus disampaikan kepada keluarganya sebelum 7 hari kematiannya, agar Vina bisa tenang di sana. Kakak Vina merekam apa yang diucapkan Linda ketika kerasukan arwah Vina. Kemudian rekaman itu menyebar ke sosial media dan menjadi sangat viral di mana-mana. Lalu kakaknya Vina menelepon Mas Dani, sang wartawan itu. Kemudian karena viral, maka polisi memanggil kakak Vina ke kantor polisi, ditemani nenek dan Mas Dani untuk menindaklanjuti viralnya rekaman suara arwah Vina.
Laporan ke polisi itu didukung oleh dinas kejaksaan, dan ternyata temuan bukti yang dikumpulkan polisi sama persis dengan keterangan arwah Vina. Oleh karenanya, polisi meminta izin dari keluarga Vina untuk membongkar kembali makam Vina untuk keperluan otopsi. Ketika Egy mencuci tangan di wastafel, dia merasa ada yang aneh. Tengkuknya merinding dan tiba-tiba hantu Vina berada di belakangnya. Sekarang dia mendapatkan balasannya. Dia dihajar, dipukul pakai balok besar, dipatahkan tangannya, dijepitkan kakinya, ditutup matanya, dan dibentur-benturkan berkali-kali oleh hantu Vina ke lantai. Linda dan ibunya datang ke rumah duka yang masih dalam 7 hari. Pada hari yang sama, hari itu, jenazah atau jasad Vina dibongkar kembali untuk diotopsi. Ketika jenazah mulai diangkat dari liang kubur, maka Linda kembali kerasukan arwah Vina. Karena ketika jasad Vina diangkat, maka rasa sakit Vina itu kembali muncul dan ditunjukkan pada Linda saat kerasukan. Dalam kerasukannya yang kedua ini, Vina berpesan agar behel pada giginya dan rambut sambungannya Vina dilepas, karena itu akan membuat Vina tidak tenang di alam sana. Keinginan Vina itu dikabulkan oleh kepolisian dan pihak yang mengotopsi jenazahnya. Kemudian Linda sudah tersadar kembali. Setelah surat otopsi keluar, maka pihak kepolisian punya bukti yang valid untuk menangkap para pelaku pembunuhan Vina dan Zaki. Mereka ditangkap di tempat kerja, di tempat nongkrong, dan di rumah mereka. 8 dari 11 tersangka pembunuhan Vina dan Zaki ditangkap. 8 orang yang sudah ditangkap dijatuhi hukuman seumur hidup. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa pilih teman yang baik, jangan ikut geng motor, dan fokuslah meraih masa depan yang lebih baik untuk kalian. Terima kasih telah menonton.